Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 97 bagian akhir, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Mengerjakan haji itu adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa berhaji itu merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Mekah, ya, ke Mekah. Ada biayanya, ada uang untuk untuk makan di sana, dan ada biaya untuk orang yang ditinggalkan di sini, juga dalam kondisi aman, dan ini merupakan rukun Islam yang kelima, ya. Itu menunjukkan kalau orang itu ingin berhaji berarti tauhidnya harus beres dulu, ya. Tauhidnya harus beres, berarti dia sudah tidak ada kesyirikan sama sekali, baik di dalam kehidupan maupun di dalam amal ibadahnya. Lalu juga sholatnya insya Allah harus diperbaiki dari Indonesia ini. Kenapa? Karena di sana itu umumnya itu aktivitas orang berhaji itu adalah sholat, ya. Umumnya sholat di Masjid Nabawi, juga di Masjidil Haram. Bahkan kita sholatnya itu menunggu sholat, ya. Kita sebelum adzan kita sudah berangkat, gitu. Misalnya berangkat di waktu zuhur, lalu kita tidak pulang terus sampai asar, kita tidak pulang sampai maghrib, tidak pulang sampai isya, setelah isya baru pulang. Itu. Jadi pekerjaannya itu yang banyak adalah menunggu waktu sholat. Maka kita biasakan mulai dari sini sholatnya sudah beres, dan juga zakatnya sudah beres, ya. Tidak mungkin kita naik haji kalau zakat malnya belum beres, dan lain sebagainya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, karena itu merupakan suatu kewajiban memang bagi yang mampu, tapi bukan berarti kita boleh bersantai, gitu, ya. Kita harus berusaha agar bisa berhaji. Berusaha. Yang penting itu kita berusaha, berdoa, lalu kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Betapa banyak orang yang secara ekonomi itu kalau kita pandang itu tidak mampu untuk berhaji, tapi kenyataannya dia berangkat haji. Dan betapa banyak orang yang secara ekonomi itu mampu untuk berhaji, tapi Allah tidak takdirkan dia untuk berhaji. Jadi oleh karena itu yang paling penting untuk kita sikapi adalah
keinginan yang kuat untuk berhaji. Keinginan yang kuat. Jangan sampai kita tidak ada keinginan sama sekali. Jadi harus ada keinginan. Bahkan kalau kita ketemu dengan orang berangkat haji, kita itu menangis ya, kita itu menangis kepada Allah bahwa kita itu juga ingin diberi kesempatan untuk berhaji gitu. Jadi kita bersikap seperti itu, bukan alah wong nggak mampu nggak apa-apa loh, bukan seperti itu ya. Tentunya beda sikap orang yang diem saja, yang santai di dalam menghadapi ini dengan orang yang bersungguh-sungguh ingin. Penilaian Allah pasti beda. Walaupun mungkin sama-sama tidak berangkat haji ya, sama-sama tidak berangkat, tidak ditakdirkan. Tapi kalau kita punya keinginan kuat, tapi Allah tidak mentakdirkannya, tentu beda penilaian Allah. Penilaian Allah. Yang penting itu penilaian Allah kepada kita ya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita mencari jalan bagaimana caranya agar kita itu bisa berhaji. Sebagaimana di Quran Surat Al-Maidah ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Nah, ini Allah memerintahkan kita untuk mencari jalan agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kemarin itu kita berpuasa, kita mencari jalan bagaimana caranya agar kita bisa berpuasa dengan baik. Kalau besok ini kita pada tahun ini belum berkesempatan naik haji, tapi di Indonesia ini akan ada pelaksanaan penyembelihan kurban, kita cari jalan bagaimana caranya agar kita bisa berkurban. Dan kesempatan yang lebih panjang lagi, kita mencari jalan bagaimana caranya agar kita itu bisa bernaik haji. Dan berjihadlah pada jalannya. Berjihad ini tidak harus perang, ya, tidak harus perang. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh. Sholat bersungguh-sungguh, itu berarti jihad. Ngaji bersungguh-sungguh, itu berarti jihad. Ngaji bersungguh-sungguh itu bagaimana? Kalau sudah waktunya mau ngaji, dia persiapkan dengan baik ya. Kita siapkan dengan baik. Misalnya membawa buku catatan dan lain sebagainya. Segala pekerjaan di rumah itu sudah diselesaikan ya. Karena nanti akan ngaji. Jangan sampai aktivitas selain ngaji itu akan mengganggu aktivitas kita untuk ngaji. Itu berarti kita berjihad, bersungguh-sungguh di dalam ngaji. Maka jalannya bagaimana? Banyak ya, banyak. Orang itu untuk berhaji bisa ikut ongkos naik haji reguler ya. Tapi ini sudah 30 tahun lebih ya, antriannya. Jadi kalau saya sekarang sudah 61 tahun, kalau sekarang daftar berarti umur 91 atau 100 tahun malah baru bisa berangkat ya. Tapi kalau kita itu punya uangnya sekarang, ya kita tidak perlu mikir umur ya, langsung aja daftar ya toh, langsung saja daftar. Nanti Allah yang akan turun tangan. Bisa jadi dengan rencananya Allah kita bisa berangkat 5 tahun yang akan datang. Bagaimana caranya? Tidak tahu ya. Tidak tahu, terserah Allah. Kalau Allah mentakdirkan, kalau Allah yang membuat kita bisa berangkat, maka kita pasti bisa berangkat. Walaupun kita punya uang banyak, ratusan juta, tapi kalau Allah tidak mentakdirkan kita berhaji, ya pasti kita tidak bisa berangkat. Yang penting itu ada usaha, walaupun sedikit. Usaha sedikit bagaimana? Nabung misalnya, sekian sebulan, terus setelah itu apa? Kita serahkan kepada Allah. Kita berdoa pada Allah, saya sudah menabung, saya ingin naik haji. Jadi harus ada tindakan. Kita berdoa saja tapi nggak pernah menabung, tidak pernah menabung, itu berarti kurang usahanya ya. Atau kalau punya uang lebih pakai UNH plus ya,
UNH Plus itu sekarang sudah 7 tahun, sudah 7 tahunan. Atau sekarang ini ada haji mandiri ya. Jangan berpikir negatif tentang haji ini ya, tentang haji ini. Kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Berhati-hati boleh, tapi apatis itu tidak boleh. Apatis tidak boleh. Sebab apa? Ada kenyataannya ada orang yang tahun ini berangkat dengan haji mandiri ini dengan visa ziarah itu ternyata aman gitu. Itu ternyata aman. Berarti kita harus mencari informasi tentang ini. Kalau memang kita betul-betul ingin naik haji, kita harus mencari, berhati-hati ya. Lalu lanjutannya, orang naik haji itu bisa saja dengan jadi TKW atau jadi TKI gitu. Karena dia itu berangkat menjadi TKI, maka minta izin kepada bosnya untuk bisa berhaji. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berhaji. Pokoknya ada usaha. Jangan sampai kita itu diem-dieman aja ya, diem-dieman aja tanpa apa? Tanpa suatu usaha. Tidak baik bagi kita kalau kita hanya mengatakan apa? Haji itu hanya bagi orang yang mampu. Memang betul ya. Tapi apa usaha kita? Itu yang dinilai oleh Allah. Usaha kita yang dinilai oleh Allah. Apalagi kenapa kita harus bersungguh-sungguh mencari jalan ini? Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan Malik, Nabi bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan tidak ada pahala lain, tidak ada ganjaran lain bagi haji yang mabrur kecuali surga ya. Jadi orang yang naik haji itu kalau mabrur dia pasti surga ya. Dia pasti surga. Nah pasti surga kalau harus membayar sekian juta dan sebagainya itu kecil kalau memang kita punya uang. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, barangkali ini ada pengalaman dari teman ya yang bisa saya ceritakan untuk bisa memotivasi kita ya. Ini teman haji tanggal 1 Mei kemarin ketemu dan beliau bercerita ya. Beliau bercerita. Memang beliau ini secara ekonomi ya, secara ekonomi tidak mungkin bisa berhaji ya. Secara ekonomi karena saya tahu persis orangnya ini. Tapi beliau berhaji ya berdua suami istri gitu ya. Suami istri. Bagaimana ceritanya? Beliau itu menabung. Dari gajinya beliau maksa ya. Beliau maksa. Beliau nabung 500.000 sebulan gitu, mengurangi makannya dan sebagainya gitu. Bahkan suaminya mengurangi jatah rokoknya gitu ya. Jatah rokoknya dikurangi lalu apa? Lalu dibuat nabung ya. Maksa dia, maksa. Sudah bisa membayar 20.500.000 ya. Untuk uang muka ya. Itu daftarnya tahun 2009 ya. Tahun 2009 itu berarti nunggunya sekitar 4 tahun ya. Tahun 2013 beliau dipanggil untuk berangkat ya. Beliau nangis karena apa? Karena beliau tidak punya uang untuk melunasi gitu ya. Tidak punya uang untuk melunasi. Tapi takdirnya Allah, beliau berdua ini bisa berangkat ya. Caranya bagaimana? Sang istri karena ikut bekerja juga itu mendapatkan hadiah ya, dari kantornya. Berupa apa? Umroh ya. Umroh berdua, suami istri gitu ya. Beliau nangis dan minta kepada bosnya untuk tidak umroh ya. Loh kenapa? Wong diumrohkan kok enggak mau ya? Diceritakanlah oleh beliau kalau beliau sudah daftar haji dan tahun itu harus melunasi gitu. Maka oleh bosnya uang itu tadi tidak diberikan secara umroh tapi diberikan secara tunai. Maka uang itu tadi bisa melunasi hajinya. Itu jalan dari Allah kalau Allah mau dan setelah kita berusaha ya. Setelah kita berusaha, usahanya apa tadi? Nabung ya. Nabung dan seterusnya ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berusaha sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa Siti Maryam
itu untuk mendapatkan kurma, ketika beliau ini sedang mau melahirkan, oleh Allah disuruh apa? Disuruh menggoyang pohon kurma itu. Itu pekerjaan yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena Siti Maryam itu dalam kondisi lemah, sudah berdarah-darah, tapi menggoyang apa? Pohon kurma. Tapi itu dilakukan sebagai usaha dan Allah yang menjatuhkan apa? Buah kurma itu. Nah, seperti ini juga. Mau berkurban tahun depan, misalnya kita menabung 50.000, ada uang berapa aja ditabung. Ya Allah, saya mau kurban. Ya Allah, saya mau kurban itu. Terus seperti itu, terus seperti itu. Semoga Allah yang cawe-cawe. Semoga Allah yang cawe-cawe. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah ada di dalam hati kita mengatakan tidak mungkin saya mungkin saya bisa berhaji. Karena apa? Karena kalau kita sudah ada kalimat seperti itu dalam hati kita, maka kemungkinan besar kita pasti tidak bisa berhaji. Mengapa begitu? Karena di dalam hadis qudsi Allah berfirman, hadis qudsi itu kata-katanya Allah, tapi tidak ada di Al-Quran, dicatat di buku hadis. Bahasa Indonesianya begini, katanya Allah, aku tergantung pada persangkaan hambaku. Nah, itu tadi artinya apa? Aku, kata Allah, tergantung persangkaan hambaku. Nah, kalau kita sudah mengira bahwa kita itu tidak bisa berhaji, ya Allah langsung bilang itu persangkaanmu dan itu yang saya takdirkan. Langsung kalau bilang begitu Allah. Tapi kalau kita bilang, ya Allah, saya sudah nabung, saya mohon kepada Engkau agar bisa berhaji, gitu ya. Mudah-mudahan persangkaan kita yang terus berharap kepada Allah ini, Allah takdirkan kita untuk bisa berhaji. Jadi ada bedanya ibu bapak, saudara-saudara, hati yang optimis, hati dengan hati yang pesimis. Itu ada bedanya pasti. Hasilnya juga pasti berbeda. Hasilnya juga pasti berbeda. Jadi penting sekali bagi kita untuk selalu melibatkan Allah di dalam semua urusan kita. Semuanya kita libatkan Allah. Kita ini nggak bisa apa-apa. Sering saya ulang-ulang, saya nggak bisa apa-apa ya. Sekedar apa? Buang kentut aja kalau kita apa? Tidak ditakdirkan Allah untuk bisa, pastilah kita tidak bisa. Kita ini bisa apa kalau nggak ditolong Allah? Jadi ada rasa berharap kepada Allah, ada rasa berharap, dan ada usaha kita. Ditabung ya. Jangan dibuat makan semua gitu ya. Jangan dibuat makan semua. Kalau kita biasa makan 3 kali sehari, barangkali mulai sekarang makan 2 kali saja gitu. Makan 2 kali saja. Yang 1 piring bisa ditabung. Itu menunjukkan apa? Kita sungguh-sungguh ingin untuk berhaji. Kita sungguh-sungguh ingin untuk berkorban. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dan bagi bapak ibu yang punya uang, punya kesempatan tapi tidak mau berhaji, ini kalimatnya Allah di Quran surat 3 ayat 97 bagian akhir tadi, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Jadi ibu bapak, kalau kita punya uang untuk ongkos haji dan kita tidak mau daftar, maka seolah-olah itu Allah akan bilang begini kepada kita, kamu itu yang rugi ya. Wong kamu punya uang kok tidak mau apa? Daftar haji. Dan Allah terus bilang apa? Kehormatanku, kata Allah, tidak mungkin apa? Berkurang ya. Saya tetap maha kuasa, katanya. Saya tetap maha kaya. Saya tetap maha kuat gitu. Allah bilang begitu, seolah-olah bilang begitu pada kita. Dan Allah bilang gini kepada kita yang punya uang tapi tidak mau mendaftar, aku loh tidak butuh kamu. Jadi memang Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Kita yang butuh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah,
dan ancaman Allah, kamu akan masuk neraka gitu. Kamu akan masuk neraka. Kamu punya uang ya. Punya uang tidak mau mendaftar. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, penting bagi kita apapun kondisi kita saat ini, kita munculkan di dalam hati ingin berhaji ya. Ingin berhaji. Walaupun sekarang ini belum punya uang ya. Kalau Allah mentakdirkan besok, lusa atau kapan, pastilah punya uang ya. Pastilah punya uang. Yang penting terus berharap kepada Allah. Yang penting terus berusaha. Yang penting terus berdoa. Itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berhaji. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.